Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah dengan cara melaksanakan semua syariatnya. Nah, kita beribadah kepada Allah begitu, menyembah, hakikatnya ya menyembah, ya sholat, ya zakat, ya puasa, semua yang disyariat dalam Islam dilaksanakan. Itu berarti kita itu menyembah pada Allah, beribadah pada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a. Perintah yang kedua, kamu jangan mensekutukan Allah dengan suatu pun. Jangan menjadikan sesuatu dijadikan tandingan bagi Allah. Kalau memang ya disembahnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang aku sembah hanya Allah dan yang aku mintai pertolongannya Allah, jangan sampai yang disembah dan yang dimintai selain Allah belok. Berarti mencarikan tandingan Allah. Lah orang yang demikian itu namanya melaksanakan tindakan kesyirikan, mensekutukan Allah. Maka dilarang itu, wala tusyriku bi, dan kamu jangan mensekutukan Allah sama sekali, syai'a sama sekali. Wabil walidaini ihsana. Perintah yang ketiga, hendaklah kamu sekalian birrul walidain, menghargai, menghormati orang tua. Sebab orang tua itu memang yang jadi sarana adanya kita di dunia ini. Kita ada di dunia ini karena ada bapak dan ibu kita, orang tua dua kita. Oleh karena itu perintah Allah itu kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan untuk bersyukur saja, orang bersyukur itu hanya boleh terhadap dua. Yang pertama kepada Allah. Kita diberi petunjuk, kita diberi karunia, dan seterusnya, itu semuanya itu yang memberi Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Tapi kita juga bersyukur kepada orang tua itu boleh. Selain dua itu tidak boleh bersyukur. Bersyukur hanya boleh kepada Allah dan kepada orang tuanya. Jadi kalau hanya sekadar kepada pemimpin tidak boleh itu. Hanya umpamanya pemimpin memberikan penghargaan pada pegawai atau pegawai, wah kami bersyukur pada Bapak pemimpin yang telah memberikan hadiah atau memberikan penghargaan. Tidak boleh. Yang boleh disebut dengan kata-kata bersyukur itu hanya kepada Allah dan kepada orang tua dua. Lalu diperintah berbuat baik kepada siapa? Di samping wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua, wabidil kurba, dan pada keluarga dekat, keluarga yang ada kaitan darahnya, hubungan darah itu disuruh berbuat baik. Nah, bentuk berbuat baik itu ya hubungan yang baik, kata-kata yang baik, ya saling menolong. Kalau ada yang dalam keadaan lemah ditolong, dibantu. Nah begitu. Kalau ada yang kurang benar diberi nasihati. Itu berbuat baik pada keluarga dekat itu seperti itu. Waliyatama, dan disuruh berbuat baik kepada anak yatim. Pada anak yatim itu ya caranya menyantuni, memberi bantuan pada anak yatim. Syukur-syukur mau memelihara anak yatim. Nah biasanya kalau memelihara anak yatim itu konsekuensinya ya ada. Kalau bisa yang paling bagus yaitu anak yatim dipelihara di rumah tangga. Tapi ingat, kalau memelihara yatim di rumah tangga, jangan sampai anak yatim itu dikalahkan dengan anaknya sendiri. Jadi kalau punya anak lalu di rumah memelihara yatim, anak yatim tidak boleh dibeda-bedakan dengan anak sendiri. Apalagi dikalahkan dalam pelayanannya, itu malah dosa nanti. Oleh karena itu pahalanya besar tapi risikonya ya besar kalau tidak baik pelayanannya kepada anak yatim itu. Wal masakin, dan orang-orang muslim itu diperintah juga berbuat baik kepada orang-orang miskin. Masakin itu jamak daripada orang miskin. Miskin itu satu, kalau masakin orang banyak. Mari perintah Allah demikian ini kita perhatikan, sedapat mungkin kita laksanakan sekemampuan kita. Bajaridil kurba, dan keluarga dekat. Kita disuruh berbuat baik kepada keluarga dekat. Yang dimaksud keluarga dekat itu yaitu yang ada hubungan darah, ya sanak famili lah gitu. Keluarga dekat itu sanak famili, itu disuruh berbuat baik pada mereka. Ya di lingkungan keluarga kita umpamanya
di lingkungan keluarga kita lihat siapa yang dalam keadaan kerepotan dalam segala hal, kita perhatikan, kita bantu sekemampuan kita, begitu. Caranya begitu, entah bagaimana bentuknya terserah pada kondisinya masing-masing. Baljaridil junubi, dan keluarga jauh, tetangga jauh. Ya, tetangga jauh itu ya tetangga jauh ya. Tetangga yang biasa-biasa, bukan ada hubungan kerabat. Itu keluarga jauh, tetangga jauh. Wasohi bil jambi, ya sahabat dekat. Nah, yang dimaksud sahabat dekat ini ya konco kental, konco akrab. Tapi yang paling dimaksudkan sini yaitu istri. Istri itu justru dikatakan sebagai sahibi bil jambi, yaitu sahabat dekat, sahabat karib yang paling dekat ya. Jadi teman yang paling dekat ya istri itu. Wabni sabil, dan juga disuruh berbuat baik, menyantuni orang-orang yang dalam perjalanan, dalam keadaan kesulitan. Umpamanya orang bepergian dalam rangka pergi ke pondok pesantren, adalah di jalan kehilangan dompet, hilang uangnya. Nah, orang yang demikian ini perlu diperhatikan dan ditolong, diperlakukan dengan baik. Bahkan ini termasuk satu asnaf, satu bagian yang bisa menerima zakat gitu. Kalau pembagian zakat itu, kalau puasa-puasa pembagian zakat, ada orang kehabisan bekal di jalan, itu ibnu sabil. Orang seperti itu boleh meminta bagian zakat. Wama malaikat aimanukum, dan juga para budak belian yang jadi milikmu, itu perlu diperhatikan. Nah, kalau di sini ya tidak ada budak belian, ya para pembantu rumah tangga umpamanya. Jadi kalau ada keluarga yang dibantu oleh seorang pembantu keluarga, yaitu bedinde istilahnya itu ya harus diperhatikan itu. Jangan ditindas, kerjanya habis-habisan siang malam tanpa istirahat. Wah, begitu tidak boleh. Diperhatikan bahwa dia itu manusia, butuh istirahat, butuh disantuni macam-macamnya, kebutuhannya, dan begitu. Itu diperintah oleh Allah. Kita disuruh berbuat baik kepada siapa? Tadi pembantu-pembantu. Kalau di Arab dulu yaitu budak-budak. Nah, di sini ada budak ya pembantu rumah tangga gitu aja. Innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah itu tidak suka, tidak senang, tidak menyintai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, sudah wataknya sombong, membanggakan diri, serba merasa yang paling hebat, apa-apa itu urus aku, itu karena aku. Wah, membanggakan diri seperti itu. Siapa kalau tidak aku? Wah, begitu. Orang yang macam begini, ini tidak disuka oleh Allah. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli wa atatna lil kafirina adzaban muhina. Nah, orang-orang siapa yang sombong dan siapa orang yang membanggakan diri itu? Nah, orang yang sombong dan membanggakan diri itu biasanya yaitu orang-orang alladzina yabkhuluna, mereka orang-orang yang bakhil. Dia banyak diberi rezeki dari Allah, tapi tidak mau mengeluarkan sebagiannya untuk zakat, infak, sedekah, dan sebagainya. Harta kekayaan yang dicari setiap hari sampai menumpuk-numpuk, miliar-miliaran, bahkan triliunan sekarang ini. Kalau kita baca koran itu kan hanya banyak pameran orang mengatakan harta bendanya. Perusahaan ini tahun ini menghasilkan berarti 24 triliun. Nah, umpamanya begitu. Paling banyak dikatakan begitu. Bahwa ya yang punya triliun-triliunan itu, ini untuk membantu pengembangan agama Islam itu. Seperti yang diperintahkan tadi, suruh buat baik pada ini, itu tadi. Kalau harta bendanya untuk begitu saja, nanti di akhirat, di ayat yang depan dikatakan kan jadi ular yang dikalungkan di leher, kepalanya buta, matanya hitam, menggigit lehernya, pipinya, sambil mengatakan, aku ini loh harta bendamu yang kamu tumpuk-tumpuk dulu, yang hanya untuk kepentinganmu dan anak-anakmu, untuk memberikan anakmu. Nah, itu harta benda yang tidak dizakati, tidak disodakoi, tidak diinfaki. Makanya dikatakan orang yang sombong dan yang membanggakan diri itu ya termasuk orang-orang yang bakhil.
Dia sudah bakhil sendiri malah ajak kepada orang yang lain. Ya'muruna nasa bil bukhli. Mengatakan orang lain, waduh, nggak usah uang dikasih-kasih sana apa, kerja sulit-sulit, cari sulit, kok dikasih-kasih, wah enak saja. Buat dinikmati sendiri, disimpan-simpan untuk masa tua, untuk anak turun. Kita sampai apa turun 7, begitu. Itu kalau mengajak orang seperti itu ya apa dosanya lebih besar. Ngajak orang kok diajak bakhil, itu tidak benar itu. Oleh karena itu apa yang dilarang oleh Allah itu kita jauhilah. Nah, orang yang bakhil, orang yang mengajak manusia supaya bakhil, yaktumuna ma atamullah min fadli. Mereka itu kebiasaannya yaitu maunya itu menyembunyikan harta benda yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka itu dari karunia Allah itu. Jadi dia itu seolah nggak mau diketahui hartanya berapa, mudah disimpan saja, pokoknya disembunyikan, dirahasiakan, tidak ada orang tahu, yang tahu hanya dia sendiri. Itu sifat orang yang bakhil seperti itu. Jadi laksana barang itu hanya digenggam sendiri untuk kepentingan sendiri. Ingat, orang-orang bakhil yang memerintahkan bakhil dan hanya menyimpan harta benda yang diberikan oleh Allah kok tidak dikeluarkan zakat infak sedekahnya, apa balasnya? Wa a'tadna lil kafirin adzaban muhina. Nah, orang yang punya sifat itu oleh Allah itu diri sebutan sebagai orang kafir, dikategorikan orang kafir. Orang sombong, orang yang membanggakan diri, suka bakhil, memerintahkan orang disuruh bakhil dan menyimpan harta bendanya supaya tidak diketahui orang lain. Nah, orang macam itulah sifat-sifat orang kafir. Nah, orang kafir itu dikatakan oleh Allah wa atadna lil kafirin azab. Akan kami sediakan orang kafir itu yaitu apa? Siksa azab yang menghinakan. Ya sudah. Siksa yang menghinakan itu ya masuk neraka jahanam itu sudah tidak ada enaknya sama sekali sana.